Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan ikatan kimia, yaitu jenis ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu kita mulai dari pengertiannya ya. Karena kalau ikatan ion itu serah terima elektron ya. Nah, kalau ikatan kovalen itu adalah dia itu join elektron ya, join elektron. Nah, join elektron di sini yang dimaksud adalah pemakaian bersama, pemakaian bersama apa? Pasangan elektron ya. Oke, ibu singkat elektron gitu. Nah, kalau misalnya pemakaian bersama berarti dia itu saling menangkap ya, saling menangkap. Oke, kalau saling menangkap berarti dia tuh non logam dan non logam ya, non logam dan non logam ya. Berarti ikatan kovalen itu terdiri dari non logam dan non logam. Kalau ikatan ion logam dan non logam. Nah, non logam itu dia bermuatan negatif ya, berarti yang negatif dengan yang negatif gitu ya, tandanya ya minus gini ya. Nah gitu. Terus ikatan kovalen itu untuk mencapai stabil sama ya, untuk mencapai stabil dia harus mencapai 2 dan 8 ya. Kalau 2 namanya adalah duplet, kalau 8 itu adalah oktet gitu ya. Nah, di sini ibu bakal ngasih trik ya. Trik dimana kalian itu pasti bisa menentukan kalau itu adalah senyawa kovalen gitu ya. Oke, ibu bikin dulu. Di sini ada hidrogen Be, B, karbon N, lalu ada O, ada fluor. Terus di sini ada silikon, fosfor, sulfur, klor. Lalu di sini ada brom dan yodium. Di sini satu ada xenon. Oke, di sini coba ibu bikin kotak ya. Jadi salah. Apalah. Nah, ibu bikin kotak buat yang ini. Nah, untuk yang huruf awalnya, huruf depannya dalam kotak ini itu udah dipastikan pasti dia ikatannya ikatan kovalen ya. Jadi huruf dalam kotak ini, huruf depan dalam kotak ini sudah pasti itu adalah kovalen ya, kovalen. Contohnya ibu kasih di sini aja lah ya. Di sini misal di sini ada CH4, terus PCl5,
Terus di situ ada XeF2. Nah, kalian kalau misalnya menemukan ini apa, huruf depannya adalah C ya, berarti di sini karena di kotak ini ada C, berarti dia termasuk ikatan kovalen. Terus PCl5 di sini huruf depannya adalah P. Lihat P di sini ada gak? Ada nih, fosfor, berarti ini adalah termasuk ikatan kovalen. Dan juga XeF2. XeF2 itu adalah termasuk huruf yang ada dalam kotak yang ini. Berarti ini adalah ikatan kovalen gitu ya. Cukup mudah kan? Lalu di sini si kotak ini tuh menunjukkan di mana si atom-atom ini adalah golongan dari yang ini. Ibu kasih tahu ya. 1, 2, ini golongan 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 nih. Si H itu golongan 1A, BE itu golongan 2A. Nah, si golongan-golongan ini tuh nih ya, Ibu udah urutin 1 sampai 8 dan ini wajib dihafal ya. Ini menunjukkan dia adalah elektron valensinya ya. Jadi menunjukkan elektron valensinya atau elektron terluarnya gitu ya. Gitu. Nih. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, di sini ada penjelasan di mana berdasarkan elektron yang dijoinkan, terus ya, berdasarkan elektron yang dijoinkan. Jadi kovalen itu dibagi menjadi 3, gitu ya. Kovalen dibagi menjadi 3 bagian, gitu. Yang pertama itu adalah kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Nah, maksud dari kovalen tunggal itu dia tuh dijoinkannya tunggal yang satu aja gitu ya. Kita misalkan di HCl ya. HCl. Nah, kalau dilihat lagi si H itu tadi golongan 1A ya. Ingat, H dan Cl ya kita tulis. H itu golongan 1, berarti elektron valensinya 1. Si Cl elektron valensinya adalah 7. Ingat ya, 1 dan 7. Nah, jadi kita pasangkan. Nah, si H tuh kan punya 1, si Cl punya 7 gitu ya. Nih, kita bikin titik elektronnya. Nah, elektron valensi itu menunjukkan titik elektron. H itu punya 1, Cl itu punya 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, si Cl buat mencapai stabil kan kalau 7 dia harus menangkap 1 ya. Kalau si H 1 kan berarti dia untuk mencapai stabilnya 2. Berarti dia butuh 1. Nah, inilah dijadikan join. Jadi si Cl mendapatkan oktet yaitu 8. Si H menjadi duplet. Jadi mereka berdua stabil gitu ya. Nah, untuk mencapai stabil yang ini oktet ya. Yang ini duplet. Gitu ya. Lanjut lagi contoh selanjutnya. BF3 misalnya tuh ya. BF3. Oke, lanjut, yaitu kovalen yang kedua yaitu kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2.
berarti dia yang akan dijoinkannya 2 gitu ya. Kayak misal di sini contohnya itu adalah O2 oksigen gitu ya. Nah, oksigen dia mempunyai elektron valensinya itu adalah 6. Nah, untuk mencapai stabil dia butuh berapa? Butuh 2 ya. Tuh 2. Oke, kita tuliskan struktur Lewisnya. Di sini ada oksigen, di sini oksigen pertama, yang ini oksigen kedua. Nah, dia itu punya elektron valensinya 6. Kita pasangin dulu aja. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kan yang namanya stabil itu harus 8. Berarti dia menjoinkan ke sini. Berarti dia menjadi ada 8. 1 2 3. Nih gini berarti kalau digambarkan. Terima kasih, aku udah jadi stabil. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba yang satunya lagi. Berarti dia minta yang ini, rangkapnya ini, pasangan yang ini. Berarti dia jadi stabil. Stabilnya berapa? Itu 8 gitu ya. Lanjut kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3. Nah, misalnya itu N2 ya. Nah, si N2 itu elektron valensinya adalah 5 ya. Biar jadi 8 ya butuh 3 ya. Oke, kita pasangin struktur Lewisnya. Nitrogennya ada berapa? Ada 2, berarti N yang pertama, ini N yang kedua. Dia ada 5. Kita pasangin dulu satu-satu aja. Misalnya di sini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Coba lihat. Kalau dipasangkan, coba dia minta ke sini jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kayak gini. Yeay, N yang pertama jadi stabil. Coba N yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeay, yang ini jadi stabil deh. Jadi bisa berikatan gitu ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur Lewis. Cara menggambarkan struktur Lewis. Nah, sebelumnya kalian udah belajar tadi yang Ibu udah sampaikan. Nah, sekarang di sini misalnya Ibu punya contoh CH4 ya. CH4. Nah, CH4 kita tentuin di sini berarti atom pusatnya siapa? Atom pusat itu yang lebih sedikit yaitu C ya. Terus jumlah H ada berapa? Jumlah H di sini ada berapa? Ada 4. Berarti di sini nanti bakalan C1 H-nya ada 4 gitu. Oke, elektron valensi dari C itu berapa? Elektron valensi dari C itu adalah dia golongan 4, berarti 4. Dia butuh berapa buat stabil? Butuh 4 gitu ya. Kalau H itu elektron valensinya 1, dia biar stabil jadi duplet dia butuh 1 gitu ya. Oke, di sini kita pasangin dulu atom pusat C itu elektron valensinya 4. 1 2 3 4. Dia butuh 4. Ya udah minta aja dari hidrogen karena hidrogen juga butuh 1 buat mencapai stabil gitu ya. Nah, kita lingkarin C-nya jadi stabil ya, jadi 8. Kalau si H jadi duplet, minta 2 gitu tah. Nah, berarti ini kovalen tunggal gitu ya. Nah, di sini semua berpasangan ya. Kalau dia berpasangan semua, namanya adalah kovalen non polar gitu ya. Jadi semuanya dipakai, tidak ada pasangan elektron bebas ya. Artinya yaitu tidak ada pasangan elektron bebas atau disingkat PEB ya.
tidak ada PEB ya. Oke, contoh yang kedua yaitu PCl3. Oke, di sini kita tulis PCl3. Oke, berarti siapa atom pusatnya? Atom pusatnya pasti yang lebih sedikit, yaitu fosfor ya, P. Nah, terus jumlah Cl-nya ada berapa? Ada 3 gitu ya. Terus elektron valensi untuk fosfor ada berapa? Dia golongan 5, berarti 5. Butuh berapa? Butuh 3 biar stabil ya, 8. Terus di sini ada elektron valensi Cl. Cl itu 7. Dia membutuhkan berapa biar jadi 8? Butuh 1 gitu ya. Kita tuliskan struktur Lewisnya. Berarti atom pusatnya P dikelilingi Cl3. Gitu ya. P itu elektron valensinya berapa? 5 ya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 gitu ya. Terus Cl itu adalah 7. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, pada stabil gak? Stabil dong. Yang ini jadi 8. Yang ini jadi 8. Yang ini jadi 8 juga. Yang ini pun si fosfor dia jadi 8. Ada pasangan elektron yang tidak berpasangan? Ada dong, yang ini ya. Ini adalah PEB, pasangan elektron bebas. Kalau dia ada pasangan elektron bebas, namanya adalah bukan kovalen nonpolar, tapi kovalen polar ya, yang dimana dia ada PEB-nya, pasangan elektron bebas gitu. Oke, kita lanjut ke jenis kovalen yang selanjutnya ya. Di sini ibu punya senyawa BF3 dan di sini ada NH3 gitu ya. Oke, ini yang menjadi atom pusatnya siapa? B ya. B, yang di sini nitrogen gitu ya. Terus si B itu mengikat F ya. F-nya ada berapa? 3. Tuh 2 3 gitu ya. Di sini nitrogen mengikat H ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang NH3 dulu aja. Si H dia akan join itu dari elektron valensi 1 ya. Tulis 2 aja, 1 1 1. Nitrogen itu elektron valensinya 5. Berarti di sini 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Terus sebelum B F dulu. F itu 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sama ya, ini juga 1 2 3 4 5 6 7. Juga sama 7. Nah, si B itu punya 3 ya. 3 berarti di sini 1 2 3. Nah, coba cek apakah sudah stabil semuanya. Nah, ternyata yang fluor itu stabil ya. Yang ini juga stabil oktet. Yang ini oktet gitu ya. Kalau yang ini duplet, ini duplet, ini duplet. Coba perhatikan nitrogen sama B-nya. Di sini N-nya cuma 6 ya. Di sini cuma berapa nih? 2 ga 4 ma 6 7. 6. 2 ga 4 ma 6. 6 juga ya. Nah, ini belum dikatakan stabil. Nah, dikatakan stabil itu ketika si ini join ke sini ya. Si nitrogen tuh ngasih ke sini. Ya, dikasih terus dipakai untuk bersama. Nah, itu dinamakan adalah kovalen koordinasi ya. Kovalen koordinasi. Disumbangkan dan dipakai bersama gitu ya. Sumbangkan dan dipakai bersama.
Nah, nanti akan bentuknya akan seperti ini. Nih ya. Kalau nitro di sini dulu B, dia mengikat F, mengikat F, mengikat F. Nah, di sini nitrogen. Nitrogen mengikat H, mengikat H, mengikat H. Nah, nanti si tandanya akan ada tanda panah kayak gini. Artinya dia menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama, itu yang dinamakan kovalen koordinasi. Seperti itu ya.